Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat malam dan selamat berjumpa kembali dalam renungan dan doa pada malam hari ini. Sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, malam ini kami menaikkan pujian syukur. Kami berterima kasih kepadamu, karena Engkau sudah menyertai kami dalam segala aktivitas kami di sepanjang hari ini. Malam hari ini sebelum kami akan beristirahat, kami terlebih dahulu datang bersekutu dengan Engkau. Dan kami kembali akan merenungkan firman-Mu. Pimpinlah kami ya Tuhan, agar kami dapat mengerti firman-Mu dan mampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Kami siap untuk merenungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ayat firman Tuhan yang akan kita renungkan pada malam hari ini terdapat di dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-16 dan 17. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiria kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman ini adalah sebuah pengakuan iman yang luar biasa dari Rasul Paulus. Jika kita membaca perjalanan hidup Paulus, ia bukanlah orang yang menikmati kenyamanan. Ia mengalami banyak penderitaan, dikejar-kejar, dicambuk, dipenjara, bahkan seringkali nyawanya terancam. Tetapi dari tengah penjara, ia bisa menulis kata-kata yang penuh pengharapan, yaitu kami tidak tawar hati. Kata-kata ini bukan sekedar kalimat indah, tetapi lahir dari iman yang kuat. Ia tahu bahwa ada sesuatu yang jauh lebih besar daripada penderitaan yang dia alami. Malam ini, kita juga mungkin datang dengan hati yang letih. Ada di antara kita yang menghadapi beban pekerjaan, tekanan hidup, sakit penyakit, atau masalah keluarga, dan lain sebagainya. Tubuh terasa lemah, pikiran terasa penuh, hati terasa berat. Tetapi firman Tuhan mengingatkan bahwa meskipun manusia lahiria kita semakin merosot, manusia batinia kita dibaharui dari sehari ke sehari. Inilah penghiburan yang kita butuhkan. Kenyataan bahwa tubuh jasmani kita semakin merosot adalah sesuatu yang tidak bisa kita tolak. Setiap hari usia bertambah, tenaga berkurang, dan kesehatan bisa menurun. Tetapi kabar baiknya adalah pembaruan yang sejati tidak berhenti di situ. Roh Kudus bekerja di dalam hati kita untuk memperbaharui manusia batinia. Saat tubuh lemah, roh kita dikuatkan. Saat pikiran kacau, hati kita dipenuhi damai sejahtera. Saat dunia mengecewakan, iman kita diperteguh. Inilah karya Tuhan yang luar biasa. Paulus menyebut penderitaan yang ia alami sebagai penderitaan ringan. Kalau kita membandingkan dengan daftar penderitaannya, yaitu dicambuk, dipenjara, dilempari batu, ditolak, itu sama sekali tidak ringan. Tetapi mengapa ia menyebutnya ringan? Karena ia membandingkan dengan kemuliaan kekal yang jauh lebih besar. Penderitaan yang sekarang ini hanyalah sementara, tetapi kemuliaan bersama Kristus bersifat kekal.
Itulah sebabnya ia bisa melihat penderitaan dari sudut pandang yang berbeda. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah cara pandang iman yang juga harus kita miliki. Jika kita hanya memandang masalah hari ini, kita bisa merasa hancur. Tetapi jika kita melihat dengan iman, kita sadar bahwa ini semua hanya sementara. Sama seperti seorang pelari maraton, ia bisa terus berlari meskipun lelah, karena ia tahu garis akhir ada di depan. Sama seperti seorang ibu yang melahirkan, rasa sakit itu begitu besar, tetapi begitu bayi lahir, sukacita menggantikan penderitaan. Begitu pula dengan kita. Penderitaan sekarang tidak sebanding dengan kemuliaan kekal yang Tuhan sediakan bagi kita. Renungan ini juga mengingatkan kita bahwa hidup kita di dunia ini memang penuh dengan pergumulan. Tidak ada yang bebas dari masalah. Tetapi firman Tuhan berkata, kita tidak boleh tawar hati. Tawar hati berarti kehilangan semangat, menyerah sebelum waktunya. Tuhan tidak mau kita menyerah. Ia memberikan kita Roh Kudus untuk menolong kita. Setiap kali kita merasa lemah, Roh Kudus menguatkan. Setiap kali kita merasa jatuh, Roh Kudus menopang. Mungkin malam ini ada di antara kita yang merasa sudah di ujung kekuatan. Ada yang mungkin bertanya dalam hati, sampai kapan aku bisa bertahan? Firman Tuhan menjawab, jangan tawar hati, sebab manusia batinia kita diperbaharui setiap hari. Artinya setiap pagi ketika kita bangun, Tuhan sudah menyiapkan anugerah yang baru. Kasih setianya tidak pernah berakhir. Apa yang kita alami hari ini mungkin berat, tetapi besok ada kekuatan baru dari Tuhan. Kita harus belajar menyerahkan segala beban kepada Tuhan. Banyak orang sulit tidur di malam hari karena pikirannya penuh dengan masalah. Tetapi malam ini firman Tuhan mengingatkan kita, lepaskan semua kepada Tuhan. Jangan bawa kekhawatiran itu tidur bersama kita. Katakanlah, Tuhan, aku serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Dengan begitu, kita bisa beristirahat dengan sukacita. Firman ini juga mengajak kita untuk selalu bersyukur. Bersyukur bukan karena hidup selalu mudah, tetapi karena kita tahu Tuhan bekerja. Dia bekerja melalui semua hal. Bahkan penderitaan bisa dipakai Tuhan untuk membentuk kita. Sama seperti besi ditempa dalam api, iman kita dimurnikan melalui cobaan. Tuhan sedang membentuk kita menjadi lebih kuat, lebih sabar, dan lebih dekat kepadanya. Ada banyak kesaksian orang-orang yang justru mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan di tengah penderitaan. Ada yang menemukan sukacita sejati ketika sakit. Ada yang mengalami pemulihan hati ketika menghadapi kehilangan. Ada yang semakin beriman ketika diuji dengan masalah. Semua itu menunjukkan bahwa Roh Kudus benar-benar memperbaharui manusia batinia dari sehari ke sehari. Malam ini kita belajar untuk menatap kepada janji kekekalan. Dunia ini sementara, penderitaan ini sementara, tetapi kemuliaan bersama Kristus kekal selama-lamanya. Itulah sebabnya kita bisa berkata seperti Paulus, kami tidak tawar hati. Kita tahu kemana tujuan kita. Kita tahu siapa yang kita imani, dan kita tahu bahwa janji Tuhan tidak pernah gagal.
Karena itu, mari kita renungkan. Jangan biarkan masalah membuat kita berhenti percaya. Jangan biarkan kekecewaan membuat kita menjauh dari Tuhan. Jangan biarkan kelemahan tubuh membuat kita menyerah. Justru di tengah kelemahanlah kuasa Tuhan dinyatakan. Justru ketika kita merasa tidak sanggup, kuasa Kristus menguatkan kita. Malam ini mari kita datang kepada Tuhan. Mungkin tubuh kita lelah, mungkin hati kita diperbaharui, mungkin pikiran kita penuh masalah, tetapi iman kita diteguhkan. Mungkin dunia mengecewakan, tetapi pengharapan kita tetap hidup. Ingatlah bahwa penderitaan ini sementara, tetapi kemuliaannya kekal sampai selamanya. Jangan pernah lupa, setiap malam kita boleh menyerahkan hidup kepada Tuhan, dan setiap pagi kita bangun dengan anugerah yang baru. Itulah cara Tuhan memperbarui kita. Ia tidak pernah meninggalkan kita. Ia selalu setia sampai akhir zaman. Malam ini, peganglah janji firman Tuhan ini. Jangan tawar hati. Biarkan Roh Kudus memperbaharui batin kita. Pandanglah kepada Kristus yang sudah menang atas maut. Dialah sumber pengharapan kita. Dialah kekuatan kita. Dialah penghiburan kita. Dengan iman kita bisa berkata, "Aku kuat, bukan karena diriku, tetapi aku kuat karena Kristus hidup di dalam aku." Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah mengingatkan kami, agar kami senantiasa memandang kepada Engkau, Tuhan kami yang ajaib, Tuhan yang dapat kami andalkan. Kami tahu bahwa apapun yang kami alami dalam setiap kehidupan kami, itu hanyalah sementara. Engkau sudah menyediakan kemuliaan kekal yang melebihi dari segala penderitaan yang kami alami. Oleh sebab itu, dalam segala keadaan, kami hanya mau memandang kepada Engkau ya Tuhan. Engkau Tuhan yang menjadi penolong kami. Engkau Tuhan yang menyertai kami senantiasa. Kami serahkan kehidupan pribadi kami dan keluarga kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Engkau yang senantiasa menyertai dan memelihara kehidupan kami. Kami percaya, setiap kami yang selalu berharap dan bersandar kepadamu, kami akan selalu mengalami keajaiban-keajaiban yang daripadamu. Engkau Tuhan yang setia, yang bersama kami senantiasa. Apapun persoalan, apapun pergumulan yang kami hadapi, kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Demikian juga bagi yang sakit. Kami berdoa Engkau menjamah dengan kuasa-Mu. Nyatakanlah kesembuhan-Mu ya Tuhan. Dengan kekuatan dan kesehatan yang Engkau anugerahkan, akan kami pakai untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Sepanjang malam hari ini ya Tuhan, lindungilah kami dalam istirahat kami, dan bangunkanlah kiranya kami besok pagi dengan kekuatan dan kesehatan yang baru. Inilah yang menjadi doa kami ya Tuhan. Engkau Tuhan yang mendengar dan menjawab doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah renungan dan doa pada malam hari ini.
kiranya menjadi berkat dan kekuatan bagi saudara semuanya. Sampai jumpa kembali dalam renungan dan doa berikutnya. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.